Selamat pagi, anak-anakku yang tersayang. Kita berjumpa di dalam sesi daring pelajaran agama Konghucu dari SMAN 77. Pertama-tama, Ibu mengucapkan selamat karena anak-anak sudah berhasil naik ke kelas 12, ya. Semoga di tahun ini, meskipun kita mulai dengan daring, anak-anak tetap semangat, tetap mengikuti pelajaran dengan baik dan bersungguh-sungguh. Baik, untuk memulai pelajaran, mari kita berdoa secara agama Konghucu. Mari kita berdoa. Sikapnya masih ingat kan? Sikap Pausimpate. Pausimpate ini digunakan saat kita berdoa. Mari kita berdoa. Xian yo yi de xian yo yi de xian yo yi de wei de dong tian wei tian se wo xian yo yi de. Kehadirat Tien Tuhan yang Maha Besar sebagai pencipta alam semesta beserta isinya, Maha Mulia. Dengan bimbingan rohani Ta Cheng Ce Sheng Kung Ce, dipermuliakanlah. Puji dan syukur kami panjatkan atas rahmat Tien. Pada hari ini kita dapat mengikuti pelajaran daring dengan melaksanakan tugas mulia kita, yaitu kegiatan pembelajaran. Kiranya diperkenankanlah kita semua untuk melaksanakan kegiatan dengan sebaik-baiknya, senantiasa beroleh kekuatan dan kemampuan di dalam proses pembelajaran, sehingga ilmu yang akan kita laksanakan, pelajari, dapat senantiasa berguna bagi kehidupan kita sehari-hari. Kita juga berdoa bagi kesehatan seluruh keluarga SMAN 77 khususnya dan semua penduduk DKI dan seluruh Indonesia. Semoga terhindar dari virus COVID-19 dan keadaan kembali menjadi normal kembali. Kami yakin Tien senantiasa beserta dalam kehidupan kita. Maha besar Tuhan Halik semesta alam, Tuhan senantiasa melindungi kebajikan. Huang yi zhang di wei tian you de, Huang yi zhang di wei tian you de, san zai. Demikian doa yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga kita semua selalu dalam lindungannya. Baik, sebelum melanjutkan, saya ingin memberi pengantar bahwa Pausimpate itu mempunyai makna, yaitu ibu jari kiri melambangkan ayah, ibu jari kanan melambangkan ibu. Bila dipertemukan membentuk huruf Ren atau manusia. Sebagai manusia, kita wajib menjalankan 8 kebajikan. Jadi sikap Pakte ini mempunyai arti dan makna. Semoga
Selanjutnya kita dapat terus melaksanakan ajaran-ajaran Nabi Hongzhe melalui segala ajarannya. Selain sikap Pao Sim Pate, kalau yang seperti ini adalah Pao Taiji Pate. Pao Taiji Pate ini biasa kita lakukan bila kita sedang melaksanakan upacara, yaitu ketika memegang hyo atau dupa, atau pada saat kita bersalam kepada manusia atau bersalam bahkan kepada Tuhan, yaitu dengan menghormat, ada dengan tingkatan-tingkatannya. Mungkin tentang sikap-sikap ini sudah kita lakukan atau ajarkan di dalam kelas-kelas yang lebih rendah, yaitu di dalam SD, ketika SD, SMP, dan seterusnya. Ya, saya hanya mengulas saja. Baik, kita sebelum lanjut akan mempelajari materi selanjutnya, yaitu perkenalan dulu ya. Mungkin ada beberapa siswa yang belum mengenal saya, tetapi yang sudah mengikuti sejak beberapa tahun lalu pasti sudah mengenal. Nama saya Dr. Anda Tan Minggayani, MAG, sebagai guru mata pelajaran agama Konghucu. Asal majelis saya yaitu Majelis Agama Konghucu Indonesia atau Makin Karjaya, yang berada di Sunter, Jakarta Utara. Mungkin kita tunggu sebentar karena ada suara. Baik, untuk email saya yaitu tanminggayani@gmail.com. Ya, bila mungkin ada yang ingin ditanyakan atau ingin dikomunikasikan, boleh melalui email tersebut. Saya sudah mengajar di sekolah formal sejak tahun 2007 dan sudah mengajar di beberapa sekolah. Sampai yang terakhir tahun 2016 saya mengajar di SMA Negeri 77 sampai sekarang. Baik, kita lanjutkan dengan materi kelas 12. Sebelumnya yaitu mengenai buku. Buku yang kita gunakan adalah buku Pendidikan Agama Konghucu kelas 12 yang dikeluarkan oleh BSE Kementerian Pendidikan, dan ini buku siswa ya. Jadi kalau anak-anak mau mencari mungkin di YouTube atau di mana itu mencarinya buku siswa Pendidikan Agama Konghucu dan Budi Pekerti yang dikeluarkan oleh BSE atau Kementerian Pendidikan. Sudah ada sejak kelas 1 SD buku-bukunya sampai kelas 12 ya. Jadi ada buku-bukunya. Kemudian selain buku pelajaran, kita juga menggunakan membaca kitab sesu atau kitab suci agama Konghucu, yaitu kitab sesu, kitab yang pokok. Kitab-kitab agama Konghucu di Indonesia dalam bahasa Indonesia. Ya. Selain kitab yang pokok, kita mempunyai 5 kitab lagi, yaitu kitab yang mendasari. Kitab yang mendasari disebut Wucing. Wucing itu Wu 5. Karena yang mendasari itu ada 5 kitab. Maksudnya begini, bila kita membaca ayat-ayat suci dalam kitab ini, bila ada yang belum jelas, dapat dicari penjelasannya di kitab-kitab yang mendasari itu. Kitab-kitab yang mendasari itu ada 5 kan? Ada 5, yaitu kitab Sanja, kitab sejarah suci, kitab tata ibadah atau perilaku, kemudian kitab sejarah zaman Chungju, dan satu lagi kitab Yicing atau kitab asal mula kejadian alam semesta beserta perubahan di dalamnya. Nah,
5 kitab itulah yang mendasari sampai ada kitab Sesu ini. Jadi dari pihak rohaniwan agama Konghucu menetapkan bahwa secara umum bolehlah kita belajar dulu dari kitab yang pokok. Kitab Sesu ini yang terdiri dari atau empat bagian. 4 bagian di dalam kitab Sesu ini ada 4 bagian, yaitu nanti ya, mungkin ya nanti di bab selanjutnya, sebab nanti ada tentang KD tentang kitab di dalam kelas 12 ini. Baik, kita lanjutkan dulu tentang, jadi semester pertama di kelas 12 ini, yang pertama tentang hakikat belajar. Mengamalkan perilaku disiplin untuk belajar dalam rangka menggenapi kodrat suci kemanusiaannya. Jadi itu KD1, berhubung ini adalah materi untuk di jarak jauh atau daring, maka diambillah yang esensial, yaitu dengan cara menggabungkan dan mengambil yang terutama yang dapat kita pelajari sebagai yang utama dalam kondisi belajar di rumah. Mengamalkan perilaku disiplin untuk belajar dalam rangka menggenapi kodrat suci kemanusiaannya. Yang kedua, KD2 ya, menghayati dan memahami serta mempraktekkan konsep yin yang sebagai jalan suci manusia, jalan suci Tuhan. Menghayati, memahami, dan mempraktekkan konsep yin yang sebagai jalan suci Tien. Jalan suci Tien. Yin yang itu jalan suci Tien. Tetapi kita yang melaksanakan itu menjadi jalan suci manusia. Yang ketiga, menghayati Chongsu. Menghayati dan memahami Chongsu atau Satya dan Tepa Selira sebagai garis besar ajaran Konghucu, ajaran agama Konghucu ya. Jadi bagaimana kita menjalankan jalan suci Tuhan itu dengan Satya dan Tepa Selira. Kemudian yang keempat, KD4, menjelaskan dengan presentasi pemahaman tentang salah satu topik kajian dihubungkan dengan ayat-ayat suci yang terdapat dalam kitab Sesu dan Wujing. Jadi di satu semester ini, setelah kita mempelajari KD1, 2, 3, nanti pada KD4 kita membuat sebuah tulisan yang harus dipresentasikan dengan sebuah topik yang kamu pilih. Nanti dihubungkan tentunya dengan ayat-ayat suci kita dan nanti kamu presentasikan. Seperti itu yang kita akan laksanakan pada semester 1. Mari kita lanjutkan pada KD1, yaitu semangat dan hakikat belajar ya. Semangat dan hakikat belajar. Pertama dipilih sebagai materi KD1 di kelas 12. Apa yang menjadi latar belakang? Karena di kelas 12 ini para siswa sudah mengalami memasuki masa-masa transisi dari anak-anak, remaja, kemudian dewasa. Kenapa begitu? Karena dalam umumnya secara hidup di dunia ini, kita semua tentu mengalami proses seperti itu. Ketika berusia sekitar 19, 20, atau 18 sekarang ya, lebih muda, biasanya orang sudah mencapai masa akhir balik, itu untuk jasmaninya, juga pikirannya, hati, dan jiwanya. 4 bagian badan kita itu harus sebaik-baiknya
berjalan berdasarkan waktu dan usia kita. Maka semangat dan hakikat belajar itu meskipun tertanam sejak mungkin usia remaja, bahkan sejak anak-anak sudah ada kan yang rajin belajar. Tetapi lebih ditekankan kembali di kelas 12 ini, di usia sekarang ini, karena setelah ini anak-anak semua akan lebih terjun kepada masyarakat, akan lebih agak jauh, maksudnya agak bisa memegang kendali dalam kehidupan dan segala pilihan maupun keputusan yang dibuat. Hal ini harus anak-anakku semua sadari dan diingat bahwa itulah kewajiban dan juga memang jalan hidup kita. Dengan segala latar belakang, mungkin orang tua atau segala macam tingkat apapunnya, sosial, ekonomi, segala macam. Mungkin juga wilayah, maksudnya tempat tinggal. Itu akan membentuk diri kita masing-masing. Selama kita hidup, mengapa kita harus selalu belajar? Apa yang harus dipelajari? Apa manfaat yang diperoleh bila kita selalu belajar? Masa sih harus belajar terus? Maka tujuan pelajaran hari ini, KD1 ini, yaitu memahami makna pentingnya belajar karena sebagai sebuah ibadah, juga sebagai proses pembinaan diri. Maka itu berlangsung seumur hidup. Ya. Terus setelah itu yang kedua menjelaskan pendekatan dan langkah-langkah belajar. Pendekatan belajar itu macam-macam nanti di pertemuan selanjutnya ya. Jadi secara konsep belajar itu kita ulang sebagai ibadah dan proses pembinaan diri. Belajar itu sepanjang hidup. Bila kita tidak belajar, sama saja kita belum memaknai hidup itu. Belajar itu berarti praktik. Jadi, belajar itu belum tentu harus dari buku, maksudnya, atau harus dari yang tertulis atau terbaca atau terdengar. Tetapi belajar itu bisa dari pemikiran kita, analisa kita. Sebelum kita mengambil keputusan tadi, pasti kita memikirkan, mempersiapkan segala macam rancangan, rencana. Nah, itu pun adalah proses belajar. Kemudian pendekatan-pendekatan itu nanti selanjutnya akan saya lanjutkan untuk selanjutnya, yaitu sekarang hakikat belajarnya. Hakikat belajar itu dari kata huruf pelajar atau shuesheng, itu belajar menggenapi hidup yang saya telah ceritakan tadi. Jadi sebagai manusia itu kita dilahirkan kan sebagai manusia. Sebagai manusia itu wajib menjalankan perintah atau firman Tuhan atas diri kita. Jadi kita selama hidup itu menggenapi firman Tuhan itu melalui belajar menjadi apa? Belajar menjadi manusia yang baik. Jadi selama kita hidup itu belajar apa? Belajar menjadi manusia yang baik. Yang baik itu yaitu apa? Yang sesuai ajaran-ajaran Tuhan dalam kitab-kitab suci itu. Menerima perintahnya dan menjauhkan larangannya. Itu menyikapi hidup dalam kenyataan dan selalu ada hubungannya dengan jalan suci Tuhan, jalan suci bumi, dan jalan suci manusia. Atau yang disebut Tian Tao, Ti Tao, dan Ren Tao. Karena
di dalam ajaran agama kita, ada jalan suci Tuhan, ada jalan suci bumi, dan ada jalan suci manusia. Itu yang harus kita gali selama kita hidup dan kita selaraskan, karena kita baru bisa mencapai kebahagiaan dan kesempurnaan bila kita dapat harmonis di dalam 3 alam itu. Baik, selanjutnya mari kita lanjutkan lagi. Kesimpulannya yaitu semangat belajar harus ditumbuhkan dari kecil, lalu dibiasakan. Belajar menjadi manusia baik adalah kodrat dari Tien atau Tuhan. Merupakan proses sepanjang hidup, harmonis dengan 3 alam, selama hayat di kandung badan. Jadi seperti itu yang bisa saya sampaikan. Untuk tugas, mungkin selanjutnya ya akan saya sampaikan karena ini pengantar. Terima kasih. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa lagi. Kita sikap pausimpate. Puji dan syukur kehadirat Tuhan. Senantiasa kami dapat belajar melaksanakan kegiatan pada hari ini dengan sebaik-baiknya. Semoga ilmu yang kami terima pada hari ini dapat menjadi bekal dan dapat selalu membina diri menjadi seorang cince atau perilaku luhur yang belajar tiada merasa jemu dan mengajar tiada merasa capai. Dipermuliakanlah. Senantiasa kami dapat menjunjung tinggi firman Tien, yaitu cinta kasih, kebenaran, kesusilaan, dan kebijaksanaan, sehingga menjadi manusia yang dapat dipercaya dan berguna bagi keluarga, agama, dan negara. Jadilah kami umat Konghucu yang tegak pendirian dan beriman, berperilaku satya kepada firman Tien, dan mengembangkan ajaran Ta Cheng Che Seng Kung Tze. Teguhkanlah iman kami. Kami yakin senantiasa Tien menjadi penilik, pembimbing, dan penyerta kehidupan ini. Maha besar Tien, Tuhan Halik semesta alam. Tien senantiasa melindungi kebajikan. Huang Yi Sang Ti Wei Tien Yu Te. Huang Yi Sang Ti Wei Tien Yu Te. Sancai. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa di dalam pertemuan selanjutnya. Salam sehat.